Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Darwin, NPM 236101001. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metodologi penelitian. Penelitian saya berjudul Sistem Pemerintahan dan Keuangan Marga di Kota Agung pada masa kolonial Hindia Belanda tahun 1930 sampai 1935. Tema penelitian saya berfokus pada sistem pemerintahan dan keuangan tradisional masyarakat Lampung pada zaman kolonial Hindia Belanda seperti Gunung Alip, Rebang Pugung, Benawang, dan Pematang Sawah. Masalah yang akan saya selesaikan itu saya mengkaji tentang sistem pemerintahan adat dan pengelolaan keuangan. Kemudian pertanyaan riset yang pertama, bagaimana sistem pemerintahan adat marga di Kota Agung pada masa kolonial Hindia Belanda tahun 1930 sampai 1935. Yang kedua, bagaimana bentuk pengelolaan keuangannya dan sumbernya berasal dari mana. Yang ketiga, bagaimana peran pesirah dan lembaga Dewan Marga seperti Perwatin serta Paksipa dalam struktur sosial pemerintahan. Dan yang terakhir, apa perbedaan karakter antara peminggir dan rebang. Dalam penelitian ini saya menggunakan sumber primer. Proses heuristiknya saya lakukan dengan cara mencari di situs Delper. Dalam penelitian ini saya mendapatkan 4 sumber yang berasal dari situs Delper. Sumber pertama menjelaskan tentang bagaimana pembagian wilayah adat di Lampung pada masa kolonial Hindia Belanda. Dijelaskan bahwa sistem marga menjadi dasar pemerintahan adat yang terdiri dari banyak kampung dan susukan, dengan pesirah sebagai kepala marga dan penyimbang sebagai kepala kampung. Sumber ini menunjukkan adanya perbedaan karakter sosial antara kelompok peminggir dan rebang, di mana masyarakat rebang dikenal lebih demokratis dalam mengambil keputusan. Sumber kedua ini membahas secara rinci kondisi keuangan dan sumber pendapatan marga. Jadi dijelaskan bahwa marga Gunung Alip merupakan marga paling kuat secara ekonomi karena mengelola pasar di Talang Padang dan pasar Jumahat di Gisting. Pendapatannya berasal dari pungutan adat seperti uang kolong, uang perpat, uang komite, uang jalan, dan uang sekolah. Sumber yang ketiga menjelaskan tentang bagaimana praktik pungutan adat dan administrasi keuangan marga. Beberapa pungutan adat mulai kehilangan fungsinya karena dianggap membebani masyarakat, sehingga muncul bentuk modernisasi sistem keuangan lokal, seperti perubahan uang sekolah menjadi pajak pendidikan. Sumber ini menegaskan pentingnya pengawasan terhadap laporan keuangan marga agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Sumber keempat atau sumber yang terakhir berisi tentang struktur sosial dan hukum adat di masyarakat Lampung. Jabatan penyimbang dianggap penting dan terhormat, sedangkan lembaga seperti Dewan Marga, Perwatin, dan Paksipa memiliki peran besar dalam menjalankan pemerintahan adat. Di daerah-daerah seperti Benawang dan Buai Blunguh, sistem Paksipa diakui sebagai pemegang adat tertinggi bagi kelompok peminggir. Namun, masyarakat di pantai timur menolak sistem ini karena menganggap tidak sesuai dengan tradisi mereka. Sumber ini membantu saya memahami bagaimana perbedaan pandangan. Jadi dari keempat sumber ini, saya dapat menyimpulkan bahwa sistem marga di Kota Agung tidak hanya berfungsi sebagai pemerintahan lokal, tetapi juga sebagai bentuk adaptasi tradisi Lampung terhadap sistem kolonial Hindia Belanda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.